Film berjudul My Lovely Angel ini menceritakan tentang kisah seorang pria single yang secara tidak sengaja menjaga dan merawat seorang anak difabel sejak lahir. Sehingga anak ini berhasil merubah hidup pria ini. Penasaran dengan alur filmnya? Yuk kita langsung ke ringkasannya. Pada suatu hari ada seorang pria muda bernama Jaisik. Seperti kebanyakan masyarakat sekarang, mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja akan membuat kita merasa lelah dan stres. Hal itulah yang dirasakan oleh Jaisik. Karena sangat stres dalam bekerja, Jaisik menjadi seorang yang temperamen kepada karyawannya. Diketahui Jaisik ini memiliki sebuah agensi acara atau pengurus acara, tetapi agensinya ini masih sangat kecil dan kurang berkembang. Stresnya Jaisik bertambah lagi dengan hutang-hutang yang harus dilunasi oleh Jaisik, dan lelahnya Jaisik bertambah lagi apabila dia mendapatkan berita tentang kematian salah seorang karyawannya yang bernama Jiyeong. Menurut keterangan polisi, Jiyeong meninggal karena terpeleset dan terjatuh. Karena mereka tidak mendapatkan informasi tentang keluarganya Jiyeong, maka polisi memberikan barang-barangnya Jiyeong kepada Jaisik, serta informasi bahwa Jiyeong mempunyai anak berumur 7 tahun. Lalu pada esoknya, berdasarkan alamat pada KTP-nya Jiyeong, Jaisik pun pergi ke apartemennya untuk mendapatkan barang berharga atau sedikit uang dari sana. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah dan merasa tiada sesiapa di sana, Jaisik pun segera mencari barang berharga milik Jiyeong. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Malah dia bertemu dengan anak perempuannya Jiyeong. Gadis kecil ini bernama Yoonhee. Setelah mengambil roti, Yoonhee pun masuk ke kolong meja. Dia sama sekali tidak melihat atau menyapa Jaisik. Jaisik sudah berusaha menyapa Yoonhee, namun Yoonhee sama sekali tidak membalas responnya. Tentu saja Jaisik merasa ada yang aneh dengan Yoonhee. Ketika Jaisik merokok, bau rokoknya menarik perhatian Yoonhee, sehingga dia mendekati Jaisik lalu meraba mukanya Jaisik. Awalnya Yoonhee tersenyum, tiba-tiba seketika senyumannya hilang setelah mengetahui bahwa itu bukanlah ibunya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetuk pintu. Jaisik sudah berusaha mendiamkan diri, tetapi teriakan Yoonhee membuat wanita itu kembali ke sana. Ibu ini ialah pemilik apartemennya ibunya Yoonhee. Ibu ini sangat kesal karena ibunya Yoonhee yang sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Padahal dia sudah memberi sewa rumah yang di bawah harga pasaran. Karena mengira Jaisik ialah suaminya Jaeyeon, dia pun memarahi Jaisik yang berselingkuh dan tega meninggalkan anaknya. Disebabkan Jaeyeon tidak menjaga rumah sewanya dan merasa sangat dirugikan, dia tidak mau melanjutkan kontrak sewa rumahnya. Karena tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi, Jaisik pun hanya bisa mendengar omelan ibu ini. Setelah mendengar apa yang terjadi sebenarnya, ibu pun meminta maaf dan mengucapkan bela-sungkawa kepada ibunya Yoonhee. Dia pun memberikan semangat kepada Jaisik. Jaisik pun terpaksa berpura-pura menjadi ayahnya Yoonhee agar bisa mendapatkan uang deposit dari rumah sewanya Jiyeong. Setelah ibu pergi, Jaisik pun menemukan surat penyetujuan sewa rumah yang depositnya cukup besar. Tentu saja Jaisik sangat gembira. Setelah usut punya usut, ternyata Yoonhee ialah seorang anak difabel.
Dia tidak bisa melihat dan mendengar. Di sini Jae-sik berusaha berinteraksi dengan Yoon-hee serta dia meminta Yoon-hee memanggilnya papa agar dia bisa mendapatkan kembali uang deposit rumahnya Jeon. Pada keesokan harinya, Jae-sik pun kembali mencoba mendekati Yoon-hee dengan cara memberikan semangkok mie untuk Yoon-hee. Ternyata rencana itu berhasil. Terlihat Yoon-hee mulai keluar dari kolong meja dan mendekati makanan dengan cara menghidu bau mie itu. Karena selama ini Yoon-hee hanya makan roti, dia pun tidak tertarik untuk makan mie itu. Dia hanya tertarik dengan bau dari mie itu. Lalu Yoon-hee kembali memakan rotinya. 빵이 문제구만. Pada keesokan harinya, Jae-sik kembali mencoba memberi mie untuk Yoon-hee. Bau yang sangat harum dari mie itu membuat Yoon-hee menjadi lapar. Meskipun Yoon-hee anak difabel, dengan cerdasnya Yoon-hee pergi memeriksa sama ada Jae-sik berada di rumah atau tidak, dengan cara meraba sepatunya Jae-sik di depan pintu. Merasa aman, Yoon-hee pun tersenyum, tetapi ternyata Jae-sik berada di rumah. Dia lebih awal mengambil sepatunya karena dia tahu bahwa Yoon-hee akan memeriksanya. Namanya juga anak kecil, apabila mengetahui kesukaannya tidak ada, Yoon-hee langsung berteriak. 이거라도 먹어, 이거. Meskipun merasa kesal, Jae-sik masih membelikan roti untuk Yoon-hee. Namun anehnya Yoon-hee lebih tertarik dengan mie-nya Jae-sik. Malam hari diiringi dengan hujan. Suasana itu membuatkan Yoon-hee bersedih. Sepertinya dia merindui ibunya. Karena sangat lelah, Jae-sik pun mengabaikan Yoon-hee yang sedang menangis. Namun Jae-sik langsung terbangun apabila dia mendengar Yoon-hee mengeluarkan muntah. Di rumah sakit, meski mata sudah sangat berat, Jae-sik tetap menggendong Yoon-hee yang sedang tidur sambil menunggu nama mereka dipanggil. Beberapa hari kemudian, Jae-sik membawa Yoon-hee ke sekolah khusus untuk orang difabel. Di mana Yoon-hee berada, disitulah pasti ada Jae-sik yang sentiasa menemani Yoon-hee. Berbagai kelas mereka ikuti, tetapi tidak ada kelas yang menyediakan untuk buta sekaligus tuli. Mereka cuma ada kelas yang terpisah, seperti kelas untuk difabel buta saja, namun masih bisa mendengar. Seperti kelas untuk difabel tuli saja, namun bisa melihat. Jadi Yoon-hee tidak bisa mengikuti kelas yang terpisah karena Yoon-hee tidak bisa melihat dan mendengar. 따로 교육 과정은 없지만 그려지도록 조치를 하면 어떨까요? 말은 들리지도 않는데. Hal itu tidak membuat Jae-sik berputus asa. Dia pun memutuskan untuk langsung mengajari Yoon-hee. Kata pertama yang diajarkan oleh Jae-sik ialah papa. 아빠부터 해볼까? 아빠. 이번엔 Dengan cerdasnya, Yoon-hee pun bisa belajar dengan cepat. Agar semakin semangat, setiap Yoon-hee belajar dengan betul, maka Jae-sik akan menyuapkan roti kepada Yoon-hee. Sehingga belajar mereka pun menjadi menyenangkan. 아빠야. 아니야. 공부 자. 잠깐만. Pada saat itu juga mereka kedatangan tamu, yaitu dari pihak pengadilan yang ingin menyita barang-barang di rumah Jeong untuk membayar hutang-hutangnya. Karena Jae-sik mengaku dia ialah suaminya Jeong, maka laptopnya pun mereka sita. Dan harapan Jae-sik ingin memiliki deposit sewa rumahnya Jeon pun musnah. Pihak pengadilan akan menyita deposit itu juga. Musibah Jae-sik tidak berhenti di situ saja, malah sampai ke pekerjaannya.
Dia mendapatkan kabar dari customernya yang ingin membatalkan kerja bersama Jessica karena reputasi Jessica yang buruk. Ditambah lagi seorang karyawannya diam-diam berhenti dari agensinya. 말씀하시면 어떡해. 씨발 새끼가 Sudah beberapa hari Jessica tidak bekerja. Dia pun menghubungi Pak Jo untuk meminta pekerjaan. Namun Pak Jo menjawab bahwa bisnisnya Jessica telah diambil alih oleh temannya, yaitu bernama Cheo Jin. 잘 지내시죠? 철진이요. Dengan segera Jessica menemui Cheo dan meluapkan emosinya kepada Cheo. Awalnya Cheo bicara dengan sopan santun, namun tiba-tiba dengan santainya Cheo merendahkan Jessica, bahkan meminta Jessica bekerja saja untuknya. Tidak puas dengan itu, Cheo pun menasihati bodyguardnya untuk tidak mencontohi sikap keanak-anakannya Jessica. Karena tidak mau terjadi keributan, Jessica lebih memilih diam. Meskipun hatinya sakit, tidak ada manusia yang tidak terluka hatinya apabila direndahkan oleh teman sendiri. 니네 이 형님 참 알겠냐? Tetapi setelah dia melihat Cheo memperlakukan mantan karyawannya dengan tidak pantas, emosi Jessica pun meledak. Di rumah Jessica merenungi nasibnya, ditambah lagi dia mendapatkan SMS dari bank yang menyatakan bahwa kartu kreditnya sudah ditahan. Namun setelah dia melihat wajahnya Yoon-hee, seketika beban hidupnya hilang. Dia pun melihat foto-fotonya Yoon-hee di HP ibunya Yoon-hee. Jessica pun tersenyum melihat foto-foto itu. Lalu secara tidak sengaja dia melihat foto screenshot antara ibunya Yoon-hee dan bibinya Yoon-hee. SMS itu menyatakan bahwa bibi telah meminjam uang Jeong sebanyak 300 juta. Tentu saja mengetahui hal itu, Jessica kembali semangat. Tanpa membuang waktu, dia dan Yoon-hee pun pergi mencari bibi itu di perkampungan. Setelah sampai di tujuannya, Jessica langsung bertanya dengan membawa poster bibinya Yoon-hee ke semua penduduk di sana. Berdasarkan informasi bahwa bibi memiliki sebuah ladang buah-buahan. Namun usahanya tidak membuahkan apa-apa. Untuk menghilangkan lelah, Jessica pun beristirahat di dalam bandnya. Baru saja dia mau istirahat, dia harus dikejutkan dengan kehilangan Yoon-hee. Ternyata tidak jauh dari sana, Yoon-hee sedang bersantai dengan seorang kakek petani dan seekor anjing. Dengan sikap ramah dan hangat, kakek petani pun memberikan makanan kepada Jessica, bahkan memberikan tempat tinggal untuk mereka berdua sampailah mereka menemukan bibinya Yoon-hee. Namun ternyata kakek hanya memanfaatkan tenaganya Jessica. Jessica diminta untuk menolong di ladang, membersihkan kandang sapi, dan membetulkan genteng bocor. Merasa dimanfaatkan, keesokannya Jessica pun kabur dari sana. Dalam perjalanan, Yoon-hee ingin memberitahu sesuatu, namun Jessica sama sekali tidak mengerti apa yang Yoon-hee inginkan. Jadinya Jessica hanya menebak bahwa Yoon-hee merasa haus. Setelah melihat kebun semangka, Jessica berniat mau mencurinya.
Pada saat itu juga datanglah seorang wanita memarahi Jae-sik karena telah mencuri semangkanya. Jae-sik pun meminta maaf dan menjelaskan yang sebenarnya. Tidak cukup dengan itu, wanita bernama Yeon ini menasihati Jae-sik agar tidak memberikan makanan hasil curiannya kepada Yoon-hee dan merusak ladang penduduk, apalagi Jae-sik membutuhkan orang desa untuk mencari seseorang. Dengan polosnya, Jae-sik merasa benar apa yang dikatakan oleh Yeon. Untuk menebus kesalahannya, Jae-sik dengan ikhlas menolong para peladang yang sudah tua. Hari sudah malam. Karena pertolongan dari Jae-sik, Yeon dan ayahnya mengajak mereka berdua untuk makan malam. Terlihat ada kehangatan di antara mereka, padahal mereka baru saja mengenal satu sama lain. Yeon dengan lembutnya menyuapkan Yoon-hee sepotong daging kecil. Tiba-tiba Yoon-hee mengeluarkan daging yang sudah dia kunyah, lalu dia menyuapkan ke mulutnya Jae-sik. Namun Jae-sik melarangnya karena hal tersebut menjijikkan. Di sana ayahnya Yeon memperhatikan sikap Yoon-hee kepada Jae-sik. Dia berkata kepada Jae-sik bahwa dulu ibunya seorang demensia. Meskipun begitu, dia tetap memberikan makanan yang dia kunyah kepada orang yang dia sayang. Jadi Yoon-hee melakukan itu karena dia menyayangi Jae-sik. Mendengar penjelasan itu, Jae-sik merasa terharu. Anak sekecil ini, apalagi keterbatasan yang dia miliki, mempunyai rasa perhatian yang begitu tinggi. Pada keesokan harinya, Jae-sik mendapatkan kabar buruk dari temannya bahwa bibi yang mereka cari ialah seorang penipu besar. Bibi itu telah terkenal menipu banyak orang, ladang yang dia miliki hanyalah tipuannya. Mengetahui semua itu, Jae-sik tidak tahu harus berbuat apa lagi. Biayanya di kampung sudah mulai habis. Sampainya di rumah Yeon untuk mengambil Yoon-hee, dia tidak sengaja melihat ayahnya Yeon seperti menyembunyikan sesuatu di dalam guci besar. Namun ayah Yeon seperti terganggu dengan Jae-sik yang mengetahui dia menyimpan sesuatu. Tetapi ayah Yeon berusaha tenang dan meninggalkan Jae-sik. Merasa ada yang aneh, Jae-sik pun mencoba memeriksa guci itu. Tidak sempat membuka guci, Yeon pun datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Jae-sik. Karena takut dicurigai, Jae-sik pun bertanya apakah ada pekerjaan untuknya, serta bolehkah dia tinggal di pondok tamu. Setelah apa yang Jae-sik lalui, dia pun pelan-pelan menerima keadaan. Ketika mereka bertiga makan di sebuah restoran dan mengobrol santai, tiba-tiba ayahnya Yeon menghubungi Yeon. Dia menanyakan hal yang sama berulang kali kepada Yeon. Terlihat Yeon menjawab pertanyaan ayahnya yang menyuruh ayahnya untuk berhenti mencari lagi. Sepertinya ayahnya lupa meletakkan barang yang ia cari. Mereka melanjutkan obrolan mereka di rumah. Yeon memberikan selai sweater yang ada gambar sebuah semangka. Melihat Yoon-hee tersenyum, Jae-sik merasa sangat senang serta dia memuji kecantikan Yoon-hee. Namun tiba-tiba datanglah temannya Jae-sik, yaitu Cheol-jin. Dia ingin membawa Jae-sik pergi. Karena tidak mau terjadi keributan di rumah Yeon, Jae-sik pun mengikuti perintahnya Cheol-jin. Dia dibawa ke sebuah pabrik tua untuk dipukul atas perbuatannya yang waktu itu. Tidak hanya itu, Cheol-jin lagi-lagi merendahkan dan menghina Jae-sik. Untuk membayar sebagian hutangnya, Cheol-jin pun menyita van satu-satunya Jae-sik. Jae-sik pun hanya bisa pasrah. Jae-sik pulang dengan muka yang penuh luka. Setelah melihat guci itu, rasa penasarannya pun kembali muncul.
Melihat luka-luka di muka Jae-sik tentu saja menimbulkan pertanyaan kepada Jae-sik. Jae-sik menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Lalu dia menanyakan keberadaannya Yoon-hee. 뭐? 안녕하세요. 반갑습니다. Mengetahui bahwa Yoon-hee bersama ayahnya Yeon, Yeon mulai menjadi panik karena dia tahu bahwa ayahnya tidak bisa pergi jauh. Sepertinya ayahnya mengalami demensia. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka menemukan Yoon-hee dan ayahnya Yeon di tepi ladang. Yeon pun menangis serta meminta ayahnya untuk tidak pergi sendirian. Dari kejauhan, hati Jae-sik begitu lega. Dia merasa perasaan yang begitu cemas saat dia tidak menemukan Yoon-hee, sama seperti perasaan seorang ayah yang kehilangan anaknya. Ketika malam, meski dia tidak bisa melihat, namun dia merasakan ada yang aneh dengan Jae-sik. Dengan hati-hati, Yoon-hee pun meraba mukanya Jae-sik. Merasa ada sesuatu yang menyakitkan Jae-sik, Yoon-hee pun mencoba meniup lukanya Jae-sik. Seolah-olah dia merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Jae-sik. Merasakan kasih sayangnya Yoon-hee membuat Jae-sik terharu dan menangis. Lalu dia mengambil tangannya Yoon-hee untuk merasai air mata yang keluar darinya. Serta dia menuliskan di telapak tangan Yoon-hee dengan perkataan air mata. Pada keesokan paginya, Yeon membangunkan Jae-sik, tetapi tidak ada jawaban apapun dari Jae-sik. Ternyata mereka berdua telah meninggalkan kampung dan Jae-sik meninggalkan sebuah surat yang meminta Yeon untuk membuka guci. Di tempat lain, Jae-sik mencoba menghubungi ayah kandungnya Yoon-hee untuk datang menemuinya. Awalnya Jae-sik ingin memberikan Yoon-hee kepada ayahnya. Namun Jae-sik melihat ayahnya Yoon-hee seperti tidak bisa merawat Yoon-hee. Oleh karena itu, dia membawa Yoon-hee dan terpaksa memasukkan Yoon-hee ke panti asuhan. Dia melakukan itu bukan karena tidak menyayangi Yoon-hee, tetapi dia merasa tidak pantas merawat Yoon-hee dengan ekonomi yang tidak cukup untuk menjaganya. Untuk membuat Yoon-hee tidak menyadari kepergiannya, Jae-sik pun memberikan roti kepada Yoon-hee. Setelah beberapa menit kemudian, perasaan Yoon-hee mulai tak enak. Yoon-hee mencoba meraba-raba untuk mencari keberadaannya Jae-sik. Semakin dia meraba, maka semakin cemas dan semakin jatuh air matanya. Yoon-hee pun menuliskan di telapak tangannya Jae-sik dan perkataan itu ialah air mata. Yoon-hee ingin memberitahu bahwa dia sangat-sangat sedih. Lalu dia bertanya siapakah dirinya dan siapakah Jae-sik. Jae-sik pun menuliskan nama Yoon-hee di telapak tangannya Yoon-hee dan menuliskan siapa dirinya. Dia menulis bahwa dia ialah Papa. Film ini dibuat agar meningkatkan kesadaran dunia akan penyakit difabel buta sekaligus tuli.
serta mengkritik pemerintah untuk agar lebih peduli dengan orang-orang yang mempunyai keterbatasan seperti ini, dan mengajarkan kita saling menghargai serta menyayangi meskipun itu bukanlah keluarga kita. Pesan yang boleh kita ambil ialah jangan pernah berhenti bersyukur. Sesulit apapun kita, ada yang lebih sulit daripada kita. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Nah, bagaimana film sedih yang satu ini? Mohon komen dan beri nilai 1 hingga 5. Berapa skor menurut Anda tentang film My Lovely Angel ini? Sila komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih karena sudi menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye! 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는